Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah mengatakan kepada kita semua dalam Al-Quran, وَلِكُلِّ ummatin ajal, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah mengatakan dengan jelas kepada kita semua, وَلِكُلِّ ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal. Fa'idza ja'ajaluhum, dan ketika ajal itu telah datang kepada mereka semua, la yastakhiruna sa'a, mereka tidak bisa mengakhirkan ajal, mereka tidak bisa lari dari ajal, mereka tidak bisa bersembunyi dari ajal sa'ah, walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak bisa untuk mengawalkan ajal. Jemaah sekalian, di sini Allah telah berpesan kepada kita bahwasanya setiap diri memiliki akhir dari kehidupan. Setiap diri memiliki ajal. Setiap diri itu akan mati. Akan datang nanti suatu peristiwa. Ketika ajal ini sudah datang, akan datang nanti suatu peristiwa di mana Allah akan pisahkan roh dari tubuh seseorang, maka matilah seseorang tersebut. Ketika matinya seseorang, maka disitulah berakhirnya kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Dengan matinya seseorang, maka berpisahlah manusia dengan nikmat-nikmat yang banyak. Mati memisahkan dengan nikmat harta, mati memisahkan nikmat pekerjaan, mati memisahkan kita dengan nikmat kekuasaan, mati akan memisahkan kita dengan rumah, dengan harta, dengan kekayaan kita, mati akan memisahkan kita dengan anak dan istri kita. Dan itu adalah peristiwa yang pasti mendatangi kita. Mati adalah peristiwa yang pasti kita lalui. Allah juga mengatakan kepada kita, kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita manusia mati, yang hidup mati, semuanya. Orang sehat saja jemaah sekalian mati, apalagi kita yang sakit-sakitan. Anak muda yang kuat, tenaganya mampu bekerja pagi, siang, dan malam, mati. Apalagi kita yang tua renta, yang hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun, mati. Bayi dalam kandungan aja mati, apalagi kita yang sudah hidup pasti mati. Orang yang duduk-duduk saja mati, orang yang tidur-tidur saja mati, apalagi kita yang kerja kian kemari. Bawa motor kita pelan-pelan aja ditabrak mati, apalagi kita yang ugal-ugalan. Yang tidak merokok saja mati, apalagi yang ngerokok pasti mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Mati ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi pertanyaannya bukan kapan saya mati, bagaimana saya mati, di mana saya mati. Tidak. Pertanyaannya, siapkah saya menghadapi mati? Karena ketika ajal itu sudah datang, kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa mundur, kita tidak bersembunyi. Jemaah sekalian, perihal ajal ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan menjadi takdir untuk kita. Yang pertama kali Allah ciptakan bukan langit, bukan bumi, bukan gunung, bukan lautan, bukan jin, setan, iblis ataupun malaikat. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Setelah pena Allah ciptakan, Allah perintahkan pena ini untuk menulis. Wahai pena, tulis. Pena bertanya, wahai Tuhan Allah, apa yang kutulis? Tulis semua perihal apa saja yang akan terjadi di permukaan bumi ini sampai hari kiamat. Termasuk perihal manusia. Kapan dia dilahirkan, di mana dilahirkan, siapa namanya, takdirnya, rezeki, jodoh, mautnya. Semua sudah tertulis. Disimpan di buku yang rapat. Dan itu adalah rahasia langit yang kita kenal dengan Lauhul Mahfuz. Makanya ketika proses peniupan roh dalam rahim ibu, usia kandungan 4 bulan 120 hari, situ sudah terjadi perjanjian antara roh janin dan Allah. Dipanggillah roh di Lauhul Mahfuz, wahai roh si fulan, ke sini.
Wahai roh, apakah engkau bersaksi, bersedia tidak ada ilah yang berhak disembah dan ibadai kecuali aku dan Muhammad adalah Rasulku? Qalu sahidna ya Allah, kami bersaksi dan kami bersedia itu Allah. Wahai roh, apakah engkau bersedia dengan takdir akan aku berikan nanti di dunia? Takdir baikmu, takdir burukmu, takdir susahmu, takdir senangmu, rezeki, jodoh dan mautmu. Qalu sahidna, kami bersaksi dan kami bersedia itu Allah. Maka dipanggillah janin yang ada dalam rahim ibu. Wahai janin, apakah engkau bersaksi, bersedia tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadai kecuali aku dan Muhammad adalah Rasulku? Qalu sahidna ya Allah, kami bersedia ya Allah. Wahai janin, apakah engkau bersedia dengan takdir yang akan kami berikan? Takdir sehatmu, takdir sakitmu, takdir senangmu, susahmu, gembiramu, sedihmu, jodohmu, rezekimu, mautmu. Qalu sahidna, janin mengatakan kami saksi, kami bersedia. Setelah janin dan roh mengatakan dia bersedia, maka ditiupkan roh ke dalam janin dalam rahim ibu di usia 4 bulan. 9 bulan 10 hari lahir kita sempurna. Kenapa sempurna? Karena roh dan janin bersedia. Kita diberikan kaki untuk melangkah, tangan untuk menjangkau, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Semua dari ujung kaki sampai kepala, semua dilahirkan sempurna utuh. Kenapa? Semua yang ada baik itu dalam roh kita maupun dalam tubuh kita bersedia untuk mengikuti semuanya, baik itu perihal ibadah maupun perihal takdir. Jika ada di antara kita yang lahir tanpa sesuatu yang sempurna, tidak punya mata, berarti matanya belum bersedia untuk melihat perkara-perkara yang buruk di dunia. Tidak punya telinga, tidak mampu mendengar, mungkin telinganya belum bersedia dengan takdir, belum bersedia menerima perihal yang jelek selama di dunia nanti dengarnya. Tidak punya kaki, mungkin kakinya belum bersedia untuk dilangkahkan ke perihal yang buruk. Tangan, tidak punya tangan, mungkin tangannya belum bersedia untuk perihal yang jelek-jelek dijangkau. Kita yang hadir hari ini jemaah sekalian punya kaki, punya tangan, punya mata, punya telinga, rambut, kepala, lengkap semuanya, punya akal, pikiran, nafsu. Semuanya telah bersaksi bahwa mereka bersedia beribadah kepada Allah. Jadi secara fitrah mereka, roh kita ini, batin kita mengakui tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah dulu baru dunia. Bukan dunia dulu baru viral dulu. Ibadah salah. Secara batin kita mengakui bahwasanya kita dilahirkan dari Allah dan bakal dimatikan oleh Allah. Jadi apa lagi yang mesti kita tanyakan? Roh kita aja mengakui, toh kenapa kita sekarang kita engkar, kita kufur, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa? Kenapa kita mengkafirkan diri kita? Kenapa kita melawan takdir kita? Dulu kita sudah bersaksi, berjanji, dan janji ini akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kita engkar? Itulah kita terpengaruh perihal dunia. Dalam diri kita dunia, kerja, uang, bahagia itu aja dalam diri kita. Karena kami khawatir dengan diri kita. Dari pagi kerja, sore kerja, malam kerja, belum habis gaji yang tadi, malamnya pikir besok kerja apa. Belum habis letih yang tadi, capek yang tadi, kerja tadi, malamnya besok dah pikir besok kerja apa. Engkau hidup untuk mati, bukan engkau hidup untuk kerja. Siapkan dirimu untuk menghadapi mati, bukan siapkan dirimu untuk dunia. Dunia ini akan engkau tinggalkan. Engkau mati sendiri dalam kubur. Rumah engkau tinggalkan, motor engkau tinggalkan, mobil engkau tinggalkan, istri anak engkau tinggalkan, semua kekayaan engkau, pekerjaan engkau, kekuasaan engkau tinggalkan. Jadi untuk apa engkau bermati-matian perihal kerja, harta, dunia, kalau semua hanya ditinggalkan? Engkau sendirian di dalam kubur, harta kekayaan engkau dinikmati oleh orang banyak. Rugi, bodoh orang-orang demikian yang terlalu cinta perihal dunia dan melupakan perkara akhirat. Jemaah sekalian, maka wajar Allah berkata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah, bagaimana mungkin seorang hamba kufur kepada Allah wa kuntum amwatan. Dulu mereka tidak ada, dulu mereka mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah hidupkan. Fa'ahyakum,
Allah hidupkan dan Allah berikan kehidupan dunia. Tsumma yumitukum. Nanti setelah mereka selesai dengan kehidupan mereka dunia, tsumma yumitukum. Mereka pasti akan dimatikan. Jadi bagaimana mungkin seorang hamba bisa kufur, laknat kepada Allah? Semua Allah berikan, Allah hidupkan, Allah berikan semua rezeki, nikmat yang banyak, kehidupan, anak, istri, pekerjaan, kekuasaan, Allah yang berikan. Seharusnya dengan nikmat tersebut mereka harus beribadah, harus bersyukur, harus dekat dengan Allah, zikrullah, lebih dekat kepada Allah. Ini malah sibuk dengan dunianya. Engkau sibuk dengan rezeki engkau lupa siapa yang memberikan rezeki. Engkau sibuk dengan pekerjaan engkau tak tahu siapa yang memberikan pekerjaan engkau. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada baik dan benarnya. Rasul mengatakan, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling baik?" Rasul mengatakan, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak akhlaknya, baik akhlaknya. Kemudian bertanya lagi, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling cerdas daripada umat muslim?" Rasul mengatakan, orang yang paling cerdas dari umat muslim adalah orang yang banyak ingat mati dan mempersiapkan diri untuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.